Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketika saya kemarin membahas atau mereview perdebatan antara Ustadz Nuruddin dan Pak Guru Gembul terkait dengan masalah kesohihan akidah, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah, ada satu komentar yang saya baca. Komentar ini berupa pertanyaan, yakni menurut orang yang berkomentar, menurut akun yang berkomentar itu, kenapa kita harus berpikir dengan menggunakan referensi? Apakah tidak bisa manusia itu berpikir untuk menjawab kejanggalan-kejanggalan di dalam pikirannya tanpa harus menggunakan referensi? Kenapa kita harus terpaku kepada pendapat-pendapat terdahulu, kepada hasil-hasil pemikiran terdahulu yang disebut referensi itu? Nah, dalam video ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan sederhananya, apakah bisa kita berpikir tanpa menggunakan referensi? Apakah bisa kita berpikir tanpa harus berpatokan kepada referensi-referensi? Jawabannya tentu saja bisa. Setiap orang, setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara aktif. Dengan kemampuan tersebut, manusia bisa berkreasi, bisa berinovasi untuk mengembangkan kehidupannya, untuk mengembangkan dirinya. Nah, tetapi ketika kita membicarakan sesuatu yang sudah umum diketahui, pengetahuan umum, nah hal tersebut tentunya membutuhkan referensi. Kenapa membutuhkan referensi? Karena yang namanya pengetahuan umum, sesuatu yang sudah jamak diketahui, sesuatu yang sudah banyak didiskusikan oleh banyak orang bahkan sebelum kita lahir. Ketika kita membicarakannya, ketika kita mendiskusikannya, kita membutuhkan referensi-referensi tersebut. Kita membutuhkan rujukan-rujukan yang bisa menguatkan pendapat kita ketika berdiskusi. Beda lagi kalau kita cuma mikirin masalah diri sendiri, kalau kita cuma mikirin masalah keluarga, mikirin masalah hal-hal yang bukan menjadi pengetahuan umum. Nah, itu silakan saja kalau Anda mau berkreasi dengan pikiran Anda sendiri, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita membicarakan masalah sesuatu yang sudah diketahui secara umum, karena sesuatu itu sudah diketahui secara umum, pastinya sesuatu itu sudah banyak didiskusikan, sudah banyak dibicarakan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, oleh karena itu, karena hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum, sudah menjadi pengetahuan yang banyak diketahui oleh orang, maka ketika kita membicarakannya, haruslah menggunakan referensi. Kenapa harus menggunakan referensi? Karena referensi itu penting untuk adanya kesepakatan. Dalam diskusi itu kan yang kita capai adalah kesepakatan. Dalam berdebat yang kita capai itu adalah kesepakatan. Mencari kebenaran, dan kebenaran itu bisa disepakati bersama. Tujuan berdebat itu kan itu sebetulnya. Nah, kalau tidak ada referensi, kesepakatan ini, konsensus atau kesepakatan bersama ini susah untuk dicapai, susah untuk diraih kalau tidak ada referensi. Kenapa susah untuk diraih? Karena setiap orang, masing-masing orang yang berdebat, masing-masing pembicara, dia akan berbicara berdasarkan hasil olah pikirnya sendiri, berdasarkan versi pemikirannya. Orang yang satunya lagi, lawan debatnya sama juga, dia menggunakan versi pemikirannya sendiri. Akhirnya yang terjadi itu perdebatan versi-versian. Dia mempunyai versi begini, orang ini juga mempunyai versinya begitu, dan keduanya kekeh tidak mau melepaskan versinya, yang satunya lagi juga tidak mau merubah versi pemikirannya. Yang terjadi akhirnya hanya debat kusir, tidak akan menghasilkan kesepakatan. Yang terjadi hanyalah obrolan-obrolan seperti di warung kopi gitu. Tidak ada referensi, hanya berbicara semaunya saja. Nah, dalam diskusi ilmiah hal tersebut seyogianya tidak patut untuk dilakukan. Yang namanya diskusi ilmiah harus berdasarkan ilmu pengetahuan, harus berdasarkan referensi-referensi yang memadai. Teman-teman semuanya, sekali lagi referensi itu dalam diskusi ilmiah sangat penting. Karena ia berfungsi untuk menguatkan argumen yang kita bawa, argumen yang kita sampaikan. Kalau kita tidak ada referensi, orang lain tidak bisa menguji argumen yang kita sampaikan itu benar atau salah. Para audiens yang mendengarkan penyampaian argumentasi kita, mereka tidak bisa menguji validitasnya. Kenapa? Karena tidak ada referensi yang kita sediakan, tidak ada referensi yang kita jadikan rujukan. Orang-orang pun tidak punya rujukan untuk menguji validitasnya, validitas argumentasi kita. Tetapi kalau kita dalam diskusi ilmiah, dalam debat ilmiah menyampaikan referensi-referensi, kita tinggal bilang saja kepada para audiens untuk meyakinkan bahwa argumen saya ini benar dengan rujukan bla bla bla. Ya, tapi kalau tidak ada rujukan itu, para audiens pun bingung untuk mengujinya. Nah, kalau ada rujukan, mereka bisa mengujinya sendiri. Oh, ternyata apa yang kita sampaikan ini benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan mengarang-arang saja, bukan hasil mengawang-awang pikiran kita sendiri, tetapi hasil merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya.
yang bisa diuji bersama validitasnya. Teman-teman semuanya, sekali lagi, kalau Anda mau berpikir tanpa menggunakan referensi, tidak ada salahnya. Selama itu bukan menyangkut masalah pengetahuan umum. Kalau masalah pribadi, urusan personal, tidak ada salahnya Anda mau berkreasi, berinovasi berdasarkan kekuatan pikiran Anda sendiri. Tetapi bila ketika Anda berbicara masalah pengetahuan yang sudah jamak diketahui, apalagi sudah menjadi kesepakatan bersama tentang keabsahannya, kemudian Anda berbicara tanpa menggunakan referensi, dan apa yang Anda bicarakan itu ternyata berbenturan dengan apa yang sudah disepakati. Nah, hal itu pasti orang-orang yang dulu telah menyepakatinya akan protes, akan mempertanyakan validitasnya, akan mempertanyakan Anda membicarakan hal tersebut itu apa rujukannya, kok bisa berbeda dengan apa yang kita sepakati, yang telah banyak diketahui oleh umum, yang sudah mapan diketahui. Nah, kita yang berbicara harus mampu mempertanggungjawabkannya dengan apa? Dengan referensi yang kita baca, dengan referensi yang kita rujuk. Ini loh referensi yang saya rujuk, kenapa saya bisa menyimpulkan suatu persoalan secara berbeda dengan apa yang telah disepakati secara umum. Saya berdasarkan referensi ini, itu, dan segala macamnya. Nah, hal itu baru bisa diuji keabsahannya secara bersama ketika ada referensinya. Tetapi kalau tidak ada referensinya, teman-teman mau berbicara membual seperti apapun, kalau tidak ada referensi, orang-orang tidak bisa menguji keabsahan argumen yang teman-teman sampaikan. Itulah kenapa referensi itu penting di dalam membicarakan masalah-masalah yang sudah banyak diketahui, yang sudah umum, dan apalagi sudah disepakati secara bersama keabsahannya. Teman-teman semuanya, yang didiskusikan oleh Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul itu judulnya saja diskusi ilmiah. Yang namanya diskusi ilmiah adalah diskusi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dari mana sumbernya ilmu pengetahuan? Dari buku-buku, dari referensi-referensi. Nah, makanya ketika Pak Guru Gembul tidak membawa referensi, disitulah titik kelemahan Pak Guru Gembul yang dinilai oleh para audiens. Karena para audiens tidak bisa menguji argumentasinya Pak Guru Gembul, tidak bisa menguji validitasnya, keabsahannya. Kenapa? Karena Pak Guru Gembul tidak membawa referensi. Nah, kalau diskusi ilmiah tidak menjabarkan referensi, orang yang berdiskusi tidak membawa referensi, yang terjadi itu adalah debat kusir antara narasumber yang satu dengan yang lainnya, malah saling menguatkan versinya sendiri. Diskusi yang semacam ini tidak akan mencapai titik kesepakatan bersama. Nah, itulah mengapa yang namanya referensi itu dalam debat ilmiah adalah penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.